baca tafsirnya Ustadz Noval. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulun. Qala, telah berkata Nabi Musa alaihissalam, innahu, sungguhnya, hu ia, yaqulu, berkata, innaha, sesungguhnya, baqaratun, sapi tersebut, la zalulun, tidak bekerja, ai ghairu mudallalatin bil amal, ghairu, tanpa, mudhallalah, bekerja bil amal, dengan pekerjaan-pekerjaan. Tusirul ardo, tusiru, yang membajak, al ardo, sawah. Tuqallibuha, yang mana membalik-balikannya, ai al ardo lizira'ah, untuk bercocok tanam. Wal jumlah sifatun, wal jumlah, dan jumlah, tusirul ardo, kalimat tusirul ardo sifatun, sifat zalul, untuk kata zalul, dakhilah fin nafyi, yang masuk ke dalam dua-duanya nafi, la zalulun wala tusirul ardo. Iya. Wala tasqil harsa, wa, dan la tidak tasqi, memberikan air, al harsa, kepada tumbuh-tumbuhan, ay al ardo al muhayyata lizira'ah, yang mana tanah yang mengalir atau tersedia lizira'ah, untuk bercocok tanam, musallam, yang selamat, yang sehat, minal uyubi, ay minal uyubi, wa atharul amal, ay min, dari al uyub, dari cacat, wa, dan athar, bekas al amal, bekas kerja. La syiyata, la, tidak, syiyata, ay laun, dan tidak berwarna. Fiha ghairu launiha, yang mana warnanya tidak berubah dari warna aslinya. Qalu al-ana ji'ta bil haqq, qalu, berkata mereka, al-ana, sekarang, ji'ta, telah datang, dari engkau, bil haq, dengan benar, ai natokta bil bayan, ai, atau natokta, engkau telah berkata, bil bayan, dengan jelas, atau betul-betul jelas. Fatolabuha, maka meminta kepada, tolabu, maka mencarinya, maka mereka telah mencarinya, fawajaduha, dan mereka mendapatkannya, indal fata, dari seorang pemuda. Iya, milik atau punya seorang pemuda. Milik seorang pemuda, albar, di albar, yang sangat berbakti, di ummi, dengan orang tuanya. Fashtaruha bimil'i maskiha zahaban, maka mereka pun membeli darinya dengan sejumlah bimil'i, dengan mil'i, penuh, maskiha, genggaman, zahaban, emas. Jadi fazabahuha wa makadu yaf'alu, fa maka zabahuha, mereka pun menyembelihnya, wa, dan makadu, hampir-hampir, yaf'alun, mereka tidak mengerjakan. Ai li qala'i thamaniha, li, untuk karena tinggi, karena mahalnya, thamaniha, harganya. Wa fil hadis, dan dalam sebuah hadis, lau zabahu, jika mereka telah menyembelih, ayyan baqaratin, berbagai macam, atau sapi manapun, sapi mana saja, kanat la ajza'athu, maka sesungguhnya sapi tersebut akan cukup baginya. Walakinna syaddadu ala anfusihim, wa, dan lakinna, tetapi syaddadu, mereka telah menyusahkan, ala anfusihim, atas diri mereka sendiri,
fasyaddadallahu alaihi, maka Allah menyusahkan atas dirinya. Ya, baik, paham ya. Jadi akhirnya sapi itu didapatkan dari seorang pemuda. Pemuda yang mana? Yang kemarin Abi ceritakan kan? Yang amat sangat berbakti kepada ibunya karena orang tuanya, ayahnya sudah meninggal. Ini cara Allah. Jadi seakan-akan Allah menunjukkan, menampilkan dua sosok peran. Yang satu pemuda yang durhaka, yang satu pemuda yang amat sangat berbakti kepada orang tuanya. Yang durhaka mendapatkan hukuman. Apa hukumannya? Tentunya sama. Apa yang telah diperbuat membunuh maka harus dikisos. Ya. Kemudian yang amat sangat bakti kepada orang tuanya, dia sepertinya tidak punya apa-apa, namun dari bakti, dari kesolehan anak itu membuahkan bahkan harga apa tadi? Sapi tadi, ya, bibili miskin dahaban sepenuh. Hampir-hampir saja mereka tidak menemukan, tidak mampu untuk membeli karena apa? Ligulai samaniha, karena begitu amat sangat mahalnya harga sapi itu. Kalaupun beli sapi semuanya itu berapapun bisa dibeli, namun ternyata subhanallah, inilah karunia Allah, cara Allah untuk membahagiakan pemuda yang soleh tadi. Dan makanya jangan sampai membuat kita kecil hati ya, karena sesuatu yang tidak kita miliki, masalah urusan dunia. Tapi kalau Allah menghendaki, dengan cara mudah Allah itu akan berikan. Saya pernah sowan kepada Buya Mufasir di Ciumas, Banten. Itu beliau ceritakan kisah nyata, ya. Jadi ada orang tua yang punya anak 5. Ya, nomor pertama, kedua, ketiga kaya raya semua. Keempat sampai keempat. Yang 5, yang kelima itu biasa. Tapi 1, 2, 3, 4 ini sudah mendapatkan warisan dari ayahnya, diberikan semua. Satu orang itu 3 miliar. Nah, ini menempati yang anak paling kecil, karena menempati rumah orang tuanya, nggak dikasih. Sampai seperti itu. Nah, karena sholat. Nah, anak pertama saat ayahnya sakit, Mas, ayo kita gantian deh, bapak kita rawat ke abang dulu. Kalau nggak bisa gantian deh. Kalau memang bapak nggak bisa ditempatkan di tempat abang. Padahal kaya raya. Anak pertama, kedua, ternyata apa? Anaknya dan menantunya sama menolak. Oh, nggak mau. Kamu saja yang menempati rumah ayah. Saya nggak punya waktu dan seterusnya. Anak kedua sama, ketiga sama, keempat sama. Ini kesolehan luar biasa. Anak yang kelima, ya sudah, kalau abang, kakak-kakak nggak mau semua, ya sudah, biar saya. Nah, setelah menjelang kewafatannya seorang ayah, kemudian terus mendoakan anak ini. Nah, sabar, ikhlas. Terima kasih atas semua jerih payahmu yang telah susah payah memandikan ayah, menyuapin ayah. Mungkin sebentar lagi ayah meninggalkan kalian semuanya. Ya, insya Allah Allah akan membalas semua apa yang telah engkau lakukan kepada ayah. Padahal jasa seorang ayah nggak ada apa-apa dibandingkan apa yang diperbuat sang anak. Tapi sang ayah tetap melihat kebaikan itu luar biasa di mata ayah. Sang anak nggak ada apa-apanya ayah, belum ada apa-apanya yang saya lakukan, nanda kerjakan untuk ayah. Ayah yang penting sembuh dan seterusnya, menghibur kan. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Tetap dalam keadaan miskin, nggak punya apa, yang sementara kakaknya kaya raya, usahanya dan seterusnya. Ayahnya begitu wafat, setelah 7 hari, anak ini kemudian dimimpikan oleh Allah. Apa mimpinya? Dipertemukan oleh sang ayah. Ayahnya datang dalam mimpinya itu, Haina, di kebun, ya, misalnya Jalan Keadilan, tuh blok A, blok itu adalah milik ayah, blok B juga milik ayah, blok C itu jangan diapa-apain, jangan dijual, itu milik orang. Ya, A, B milik ayah. Nah, di blok B itu tolong cangkul dan gali. Di sana ada emas. Ada apa? Emas. Semoga manfaat untukmu.
Mimpi kalau sekali, sekali mungkin kurang meyakinkan, tapi mimpi datang berkali-kali dalam tidur sang anak soleh ini benar. Sebagaimana mimpinya siapa? Nabi Ibrahim ketika saat diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Gimana ayatnya? Fahrul, mimpinya, inni ara fil manam anni adbahuka fangdur mada taro. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Aku mimpi nak, papa kok disuruh nyembelih kamu itu. Bagaimana pendapatmu tentang mimpi ayah itu nak? Subhanallah. Walaupun seorang ayah kuasa segala-galanya, tetap ada musyawarah dikedepankan. Anak yang soleh menjawab apa? If'al ma tu'mar. Silakan ya ayah, kalau itu adalah perintah Allah, nanda siap ayah. Kalau anak-anak sekarang mungkin andai kata itu Doni, bapaknya mimpi, Don, kata bapaknya, papa mimpi semalam Don, suruh nyembelih Doni. Gimana pendapat Doni? Kenapa nggak bapak saja? Yang tuaan gitu barangkali. Tapi anak yang soleh, subhanallah, ini wajib pelajari. Karena mimpinya sekali, 2 kali, sampai 3 kali baru. Nah ini pun begitu. Cangkul benar ada emas dijual, tidak hanya emas. Kisah cerita Kiai Mufassir itu bukan emas tapi intan. Begitu dijual ternyata nilainya lebih daripada apa yang telah diberikan kepada kakak-kakaknya tadi. Dapatnya berapa tadi? 3 miliar. Ini intan permata ternyata apa? Nilainya sampai puluhan miliar. Nah inilah berkah daripada baktinya anak kepada orang tua. Nah siapa yang datang melalui mimpi ya sepertinya wajah ayahnya? Boleh jadi para malaikat yang Allah utus menyerupai seakan-akan ayahnya. Tapi bisa nggak kira-kira ayah kemudian pulang kembali dalam datang lewat mimpi? Bisa nggak? Bisa nggak kira-kira? Kalau Allah menghendaki bisa terjadi. Karena mimpi, kecuali datang beneran gitu kan. Misalnya Jabal ya, bapaknya meninggal ya, tiba-tiba karena kekangenan, kerinduan, Jabal ya terus minta sama Allah, ya Allah datangkanlah ayah saya, kangen ya Rabb. Tiba-tiba datang benar semalam malam datang. Nah itu berarti tidak ayahnya, tapi yang datang siapa? Boleh jadi jin yang menyerupai persis wajahnya ayahnya Jabal. Namanya apa? Qorin. Apa dok? Qorin. Kan tidak sedikit seperti itu. Misalnya bapaknya Jabal ya kan meninggal, tiba-tiba ada temannya Jabal, kok saya kemarin kayak ngeliat bapakmu loh Jabal, di mana? Di masjid, malah duduk loh sholat bersama saya. Yang bener. Nah, ternyata boleh jadi itu adalah Qorin yang selama hidupnya ayahnya Jabal selalu berteman dengan jin Islam. Tuh bisa terjadi seperti itu ya, bukan ruhnya atau bapaknya Jabal benar-benar kembali. Enak banget gitu kan, minta kopi ya Jabal ya, Pak kopi Pak gitu. Baik, yuk kita lanjut ke hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'an bidaraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-70 berapa jam? 70 apa 80? 82 apa 1? 81. Bismillahirrahmanirrahim. Idza apabila qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza apabila tamma telah sempurna, telah memuncak, bisa apa yang telah memuncak atau bahasa lain apa? Klimak ya. Fujuru kedurhakaan.
fujuru kedurhakaan, al-abdi seorang hamba. Al-abdi seorang hamba. Malaka maka menguasainya. Jawabnya idza, menguasainya. Ainaihi kedua matanya. Ainaihi kedua matanya. Ainaihi kedua matanya. Fabaka maka baka menangis. Famaka baka menangis bihima dengan kedua matanya. Berlinang bercucuran air mata sampai satu ember bal jabal. Mata kapan sya'a dia kehendaki, dia mau. Rawahu Ibnu Adwi an Uqbah bin Amir. Rawa meriwayatkan hadis dari Adwi ya. Namanya Addi, Ibnu Addi an Uqbah dari Uqbah bin Amir dari Amir. Apa maksudnya? Seorang hamba yang ditakdirkan menjadi orang yang baik, masih baik ini. Ya, ketika melakukan satu kedurhakaan, puncak dari kedurhakaan itu apa? Klimaknya itu apa? Melakukan segala maksiat, lakukan semuanya. Lalu dia ingin bertobat kepada Allah, meninggalkan semua maksiat itu, maka tandanya adalah malaka ainaihi fabaka bihima matasya, maka akan bisa dilihat dari cucuran air matanya sebagai tanda taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya orang-orang yang taubatan nasuha, tidak hanya ya lisan atau ucapan saja, tapi biasanya diiringi selalu dengan tangisan. Ya Allah, aku telah melakukan seperti ini. Linangan air mata, tetesan air mata, taubatnya seorang hamba kepada Rabb mampu memadamkan bara api neraka. Ya, itu dalam hadis yang cukup populer itu. Ya, diantaranya ada 7 golongan yang dimana kholian, seorang laki-laki dzakarallah kholian, zikir kepada Allah. Zikir itu apa? Ingat keagungan Allah, kebesaran Allah. Zikir kepada Allah, ingat kepada Allah akan dosa-dosanya, sehingga tetesan air mata itu ya berderai dari kedua matanya, maka itu akan memadamkan bara api neraka yang harusnya membakar kepada dirinya. Nah, kemudian apa? Berjanji juga tidak akan pernah mengulangi perbuatan itu lagi. Itu diantaranya ciri taubatan nasuha. Baik, berikutnya. Idza tarakal abda, idza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza apabila taraka meninggalkan. Al abdu seorang hamba, ad-du'a, ad-du'a, ad-du'a mendoakan. Ad-du'a mendoakan lil walidaini kepada kedua orang tuanya. Lil walidaini kepada kedua orang tuanya. Fa innahu maka innahu sesungguhnya dia siapa ini? Al-abdu. Al-abdu yang qati'u terputus. Yang qati'u terputus.
anhu darinya apa yang terputus? Ar-rizku, rizkinya. Ar-rizku, rizkinya. Rawahu Ad-Dailami, rawi meriwayatkan hadis Ad-Dailami, Imam Ad-Dailami. Jadi makanya Abi kan sering menyampaikan kan Sob, setiap habis sholat isya kemudian kita wirid, tasbih, tahmid dan takbir 33 kali, kemudian Asmaul Husna. Setelah itu apa yang kita minta? Ampuni dosa kami, kedua orang tua kami. Sebelum minta kepada Allah yang lain, tolong doakan orang tua. Kalau orang yang sudah mau mendoakan orang tua, ternyata ini dia akan terputus dari keberkahan rezekinya, keberkahan umurnya, keberkahan ilmunya. Bahkan tidak sedikit ya, mungkin orang bisa sukses secara materi tapi nggak sukses ukhrawinya. Karena apa? Dia tidak pernah mendoakan kepada kedua orang tuanya, baik yang masih hidup apalagi yang sudah wafat. Maka anak-anakku, setiap kita doa, tolong selipkan selalu kedua orang tua kita, hadirkan dalam setiap keadaan bahwa kita belum bisa memberi apa-apa kepadanya. Ya Rabb, hamba belum bisa memberi apapun yang selama ini ayah kami ya telah segalanya dilakukan untuk kami. Biaya tidak sedikit yang mungkin sudah dicarikan untuk kami. Kami belum bisa memberikan. Jadikan setiap ayat yang kami baca mengalir ya Allah pahala untuknya. Setiap surat ya Allah keselamatan untuknya. Selamatkan dalam setiap aktivitasnya. Muliakan ya Allah hidupnya. Bahagiakan dunia akhiratnya. Nah, doa itu insya Allah akan menjadi rahmat untuk kita. Nah, kalau ada orang yang sudah tidak mau mendoakan orang tuanya, sama saja dia memutus rezekinya yang seharusnya rezeki itu sudah disiapkan oleh Allah. Begitu anak itu sudah gak mau mendoakan orang tua, putus sudah. Banyak ya, berapa banyak orang-orang yang ya sekali lagi tadinya sukses luar biasa, tapi karena menyakiti orang tuanya sehingga jangankan mendoakan, bersilaturahim, berkunjung pun enggak, maka itu lebih daripada apa? Sekedar memutuskan doa, tapi akan membuat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtul walidain. Ya Dok, insyaallah mudah-mudahan manfaat. Untuk itu anak-anakku, setiap hadis yang kita baca, ayat yang kita kaji, insyaallah menjadi nasihat dan kita amalkan dalam kehidupan kita, sehingga insyaallah kita menjadi anak-anak yang insyaallah mampu dan bisa membahagiakan orang tua kita dunia, dan insyaallah kita bisa membahagiakan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Faratul majlis, hanaka bihamdika, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.